Nah, kita masuk kepada poin yang berikutnya tentang Injil. Definisi Injil tadi. Yang pertama, apakah Injil itu? Injil itu adalah kabar baik. Injil itu adalah berita baik, sesuatu yang pernah terjadi 2000 tahun yang lalu. Yesus datang untuk mati di kayu salib karena dosa-dosa kita, menyelesaikan semua yang namanya upah dosa kita, penalti daripada dosa kita itu. Kemudian dia bangkit kembali. Semua itu dia lakukan untuk mendamaikan kita dengan Allah. Sekarang kita masuk kepada poin kita yang kedua. Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Dan ini memang jelas sekali. Satu-satunya kekuatan Allah, katanya ya, yang bisa merubah, yang bisa membuat seseorang itu diselamatkan dan bebas daripada ikatan dosa adalah Injil. Ya, kita perhatikan di buku Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16, dikatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah the power of God yang menyelamatkan. Kuasanya itu menyelamatkan. Menyelamatkan siapa? Setiap orang yang percaya. Dan ini adalah definisi Injil yang sangat hebat yang tertera di dalam Roma 1 ayat 16. Dan kalau kita baca kembali di 1 Korintus 15 ayat 3, dikatakan sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Yesus sudah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Kitab suci berkata Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Nah, kemudian dikatakan juga akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi jelas sekali dikatakan di sini bahwa oleh Injil itu kamu diselamatkan. Wah, betapa luar biasanya kuasa daripada Injil itu, yaitu menyelamatkan seseorang yang berdosa oleh pekerjaan Yesus di kayu salib. Nah, sekarang kita bertanya, bagaimana Yesus menyelesaikan semua persoalan dosa kita ini? Nah, Yesus Kristus, dia adalah Allah 100%. Dia juga adalah manusia 100%. Dikatakan di dalam firman Tuhan, Maria mengandung dari Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Allah. Kemudian dikatakan Maria melahirkan seorang anak, namanya Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus ini dilahirkan dari dunia surgawi sana, dia turun ke dunia ini untuk melakukan satu saja pekerjaan, yaitu pekerjaan menyelamatkan. Maka itu dikatakan Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Nah, Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Jadi Yesus datang ke dunia ini hanya untuk satu pekerjaan, satu tugas unggul, tugas mulia, yaitu menyelamatkan kita dari upah dosa kita, yaitu api neraka. Nah, kalau kita kembali berpikir tentang dosa, kejam kali dosa ini, memang betul. Dikatakan definisi dosa adalah pelanggaran atas peraturan Tuhan. Coba kita ambil satu contoh pelanggaran di dunia ini dulu. Kalau kita pergi jalan-jalan ke Singapura, banyak sekali lambang di situ, lambang no smoking, artinya dilarang merokok, tidak boleh merokok. Nah, kalaupun terjadi pelanggaran terhadap rokok ini yang dihisap, di bawahnya ada tulisan
fine $1.500. Artinya denda $1.500 atau penaltinya ada, yaitu bayar $1.500. Nah, coba kita ambil satu contoh ya, leaders. Kalau ada si Polta, contohnya lah si Polta, si Hombing lah ini ya, dia datang ke Singapura, dia akhirnya enjoy di Singapura, tetapi setelah itu dia nggak kerasan sekali, dia pengen sekali marhisap, dia pengen sekali merokok, tapi di liriknya kiri kanan, wah, dilarang merokok. Kemudian ada di bawah denda $1.500, tapi dia sudah kepepetisme istilahnya ya. Akhirnya diambillah rokok satu batang, dihisaplah rokok ini, dan tanpa disadari di Singapura itu banyak sekali CCTV. Tidak lebih kurang dari 2 menit petugas datang, kemudian menangkap si Polta ini, dan akhirnya dia dibawa ke satu ruangan. Kemudian mungkin bapak polisi yang menangkap dia berkata, kamu sudah melanggar peraturan kami di Singapura, kamu tidak boleh merokok, tapi kau merokok. Sekarang kau tidak bisa bebas kecuali kau bayar dendamu $1.500. Wow, pusinglah si Polta ini, karena dia datang ke Singapura pun atas ongkos Namborunya. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh si Polta? Diteleponlah Namborunya. Namboru, tolong dulu aku tertangkap basah merokok. Terus datang dulu Namboru, bawa dulu uang $1.500, tebus dulu aku, keluarkan dulu aku. Nah, kita perhatikan di sini, tebus dulu aku Namboru, lepaskan dulu aku dari pelanggaran yang kulakukan ini. Akhirnya si Namboru yang baik hati ini datang, dia, bibinya datang, dibawanya uang $1.500, kemudian diserahkan kepada petugas yang ada di gedung itu. Barulah si Polta bisa lepas, bebas. Nah, sekarang upah dosa adalah maut. Itu kata buku Roma 3 ayat, Roma 6 ayat 23. Roma 3 ayat 23 berkata, semua orang sudah berbuat dosa. Dan Roma 6 ayat 23 mengatakan, upah dosamu itu adalah api neraka. Nah, upah di sini kalau kita baca bahasa Inggris, the penalty of sin is death. Denda daripada pelanggaran dosa-dosa yang kau lakukan adalah kematian, dan kematian itu adalah di api neraka. Bagaimana mungkin kita bisa bayar? Kalau melanggar peraturan di Singapura dilarang merokok, $1.500 bisa kita selesaikan. Tetapi denda dosa kita ini adalah api neraka, selama-lamanya dibakar. Siapa yang bisa membayar ini? Siapa yang bisa menebus kita dari api neraka? Untuk tujuan inilah Yesus datang ke dunia. Dia mati di kayu salib karena neraka mau nyawa kita. Tapi Yesus berkata, aku mencintai ciptaanku, ada gambaranku di dalam hidup manusia ini. Aku datang untuk menebus manusia dari api neraka. Nah, karena itu Yesus datang, dia mati di kayu salib. Dia mati untuk menyelesaikan semua upah daripada dosa kita, pelanggaran-pelanggaran kita, denda dosa kita itu, yaitu api neraka. Dan Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dan inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia tergantung di kayu salib, dan sebelum Yesus menghembuskan napas terakhir, setelah Yesus mengambil semua dosa-dosa manusia, setelah Yesus mengangkat semua dosa-dosa manusia, Yesus berkata di dalam firman-Nya, yaitu di buku Yohanes 19 ayat yang ke-30, dia berkata, sudah selesai. Dan sudah selesai ini adalah kata ekonomi yang mengatakan sudah kubayar. Kalau bahasa Inggris dikatakan it is finished, paid all katanya ya. Dan bahasa Indonesianya itu sangat sederhana, tapi bahasa yang digunakan Yesus ketika dia berkata sudah selesai adalah bahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani atau bahasa Latin ya, tapi pakai bahasa Yunani. Dia berteriak seperti ini,
tetelestai katanya. Dan ini adalah bahasa ekonomi yang mengartikan kalau sudah terjadi transaksi dan semua sudah dibayar, tidak ada lagi hutang, maka dia akan berkata tetelestai. Dan Yesus di sini berkata di kayu salib tetelestai, yang artinya dalam bahasa Indonesia lunas. Ini adalah berita Injil itu. Ini adalah kekuatan Allah itu, yaitu kekuatan Allah menyelamatkan orang yang berdosa dengan dia berkorban, mati di kayu salib dan menyelesaikan, membayar tuntas, membayar lunas yang menjadi denda pelanggaran dosa kita, yaitu api neraka. Nah, karena itu dikatakan bahwa Paulus mengatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Inilah arti Injil itu. Jadi Injil definisinya tadi adalah kabar baik. Yesus datang ke dunia ini 2000 tahun yang lalu untuk menyelesaikan dosa kita. Dan definisi berikutnya tentang Injil yang sama artinya dengan itu adalah Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Nah, karena itu dikatakan dengan jelas Injil adalah kekuatan Allah. Jadi kita bersyukur ya, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan aku yang berdosa, yang menyelamatkan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang berdosa. Nah, kita akan masuk kepada definisi berikutnya tentang Injil, yaitu Injil adalah karunia Allah.